Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali mengkaji kajian kita, yaitu tafsir juz yang ke-30, dan kita sudah masuk di surah An-Nasr. Silakan Bapak dan Ibu untuk dibuka Al-Qur'annya. Kita akan mengkaji, membaca dengan baik dan benar sesuai dengan qaidah ilmu tajwid. Kemudian kita terjemahkan kata per kata dan kita kaji ayat per ayat. Kita akan membaca di sini surah An-Nasr. Silakan dibaca, dibuka Al-Qur'annya. Kalau hafal, alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai surah An-Nasr ini, di mana surah An-Nasr adalah merupakan surah yang ke-110. Surah An-Nasr adalah termasuk surah yang ke-110. Dan surah ini terdiri dari 3 ayat. Sahlun jiddan, insyaallah mudah sekali bil hifz, itu dengan kita menghafalnya. Dan An-Nasr itu artinya apa Bapak? Pertolongan. Nasara yansu, nasara artinya menolong, telah menolong. Nasara telah menolong, yansu sedang atau akan menolong. Sedangkan An-Nasr, An-Nasru ay makna artinya pertolongan. Dan surah An-Nasr di sini adalah termasuk surah yang diturunkan di kota Madinah atau Madaniyah. Tayyibul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini maksudnya adalah nasrullahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala musyrikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala musyrikin, atas orang-orang musyrik. Jadi betul-betul Allah menolong Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrik. Wa fataha Rasul Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah. Wa dakhala al-'arabu fil Islam afwaja, dan orang-orang Arab pada saat itu mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah salah satu dari makna dari An-Nasr yang artinya pertolongan. Kemudian ayat ikhwan wal akhwati fillah azza wa jalla. Dan surah ini berisi tentang kemenangan. Tadi sudah disebutkan berisi tentang kemenangan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membuka kota Makkah, Fathu Makkah. Yang pada saat itu Nabi melakukan sholat sebanyak 8 rakaat pada saat waktu duha. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menaklukkan kota Makkah. Dan surah An-Nasr dikenal juga di sini sebagai surah At-Tawqir. At-Tawqir di sini artinya apa? Yaitu At-Tawqir artinya perpisahan. Jadi surah At-Tawqir artinya apa? Surah perpisahan. Sehingga ada istilah Hajjatul Wada, yaitu gaji perpisahan. Kenapa dimanakan sebagai surah At-Tawqir atau surah perpisahan? Karena surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan ajal beliau sallallahu alaihi wasallam akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menandakan wafatnya, semakin dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
surah ini dinamakan dengan surah At-Tauhid, surah perpisahan. Dan juga surah ini adalah termasuk surah yang terakhir turun, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan lengkap dan sempurna 3 ayat adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Ya, meskipun banyak sekali para ulama berbeda pendapat tentang ayat yang terakhir turun. Ada yang berpendapat surah Al-Baqarah ayat 281. Ada juga yang berpendapat surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini telah disempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Ini surah yang terakhir turun. Sebagian ulama mengatakan ini akhir surah yang akhir turun. Namun tidak ada surah yang turun secara sempurna, secara lengkap kecuali surah An-Nasr. Maka surah An-Nasr adalah surah yang terakhir turun dan paling lengkap. Berapa ayat? 3 ayat. Meskipun 3 ayat, namun dia surah yang lengkap di sini. Dinamakan dengan surah An-Nasr. Baik. Dan ini adalah ikhwan azanillahu wa iyyakum. Maka kedua ayat ini tadi disebutkan surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah ayat yang ketiga merupakan ayat yang terakhir turun, akan tetapi surah turun yang secara lengkap adalah surah An-Nasr. Sehingga surah An-Nasr ini disebut dengan surah At-Tauhid. Artinya apa tadi? Perpisahan. Kenapa tadi dikatakan surah perpisahan? Karena semakin dekat ajalnya Rasulullah SAW. Semakin dekat ajalnya Rasulullah SAW, maka kemudian bahwasanya kita mengetahui surah An-Nasr di sini surah terakhir, sehingga adalah seorang sahabat disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Umar yudkhiluni ma'a syekhi Badr. Di sini Umar pernah mengajakku dalam sebuah majelis para sahabat senior yang pernah ikut perang Badar. Itu Umar pernah mengajakku. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sahabat Umar pernah mengajakku di sebuah majelis yang di situ sahabat-sahabat senior yang pernah mengikuti perang Badar. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian sahabat bertanya, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'u mithluhu. Mengapa anak kecil ini kau ikut sertakan? Kata siapa di sini? Umar di sini. Jadi Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil. Kenapa anak ini ikut sertakan dalam majelis ini? Dalam majelis istilahnya majelis yang di situ dihadiri para senior-senior yang ikut perang Badar. Baik. Faqala innahu mimman qad 'alimtum. Mengapa anak kecil ini kau ikut sertakan? Kami juga punya anak kecil. Fada'ahum dzata innahu mimman qad 'alimtum. Kami juga punya anak kecil seperti dia. Qala fada'amtum dzata yawmin wa da'ani ma'akum. Qala wa ma ru'itu da'ani yawman idzin illa liyuriyakum minni. Faqala ma taquluna fi idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatama as-surah. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futhiha 'alaina. Wa qala ba'duhum la nadri aw lam yaqul ba'duhum shay'an. Faqala li ya ibn Abbas akadhalika taqul? Qultu la. Qala fama taqul? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah lahu
idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah fadzaka 'alamat ajal fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Di sini ini saya bacakan tentang sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya Umar pernah mengajak, di sini maksudnya mengajak Ibnu Abbas di sebuah majelis para sahabat senior yang pernah ikut perang Badar, sehingga sebagian sahabat bertanya, mengapa anak kecil ini kamu bawa? Kata sahabat menanyakan kepada sahabat Umar, kami juga punya anak kecil seperti dia. Lantas Umar pun menjawab, seperti itulah yang kalian tahu. Maka suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersamanya. Menurut Umar tidak mengajak diriku selain untuk melihatkan kepada mereka kualitas keilmuan. Lantas Umar bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang ayat yang artinya seandainya pertolongan Allah telah datang dan kemenangan, dan kau lihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Hingga akhir ayat, sebagian sahabat berkomentar. Ada yang berkomentar tentang ayat ini, setahu kami, ya kata para sahabat, kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian lagi berkomentar, kalau kami tidak tahu. Bahkan ada sahabat yang tidak berkomentar sama sekali. Lalu Umar bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Umar bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, ya, wahai Ibnu Abbas, begitukah kamu menafsirkan ayat tadi? Lantas Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, maka aku menjawab, qultu huwa ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengatakan, ya, kemudian wahai Ibnu Abbas, bagaimana kamu menafsirkannya? Kemudian aku mengatakan, tidak. Jawabku, lalu bagaimana tentang tafsirmu? Lantas Umar bin Abbas menjawab, surah tersebut adalah merupakan surah bertanda wafatnya Rasulullah SAW sudah dekat. Jadi qultu huwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Bahwasanya surah tersebut turun disebabkan karena ajalnya Rasulullah SAW telah dekat. A'lamu Allah lahu idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian sahabat Ibnu Abbas lalu mengatakan bahwasanya Allah memberitahunya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang berarti penaklukan kota Makkah, dan itulah tanda bahwasanya ajal Nabi Muhammad SAW semakin dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Maka di sini qala Umar, kemudian Umar pun mengatakan, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tidak mengetahui tentang hal itu kecuali apa yang kamu ketahui. Ini sahabat Ibnu Abbas menafsirkan tentang surah An-Nasr. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya surah ini turun disebabkan karena ajal Rasulullah SAW itu semakin dekat. Sementara sahabat-sahabat yang lain menafsirkannya kurang tepat. Hanya sahabat Ibnu Abbas, meskipun anaknya masih kecil pada saat itu, ya. Ibnu Abbas masih kecil di bawah dari sahabat Umar bin Khattab. Meskipun kecil, sahabat Ibnu Abbas adalah termasuk sahabat yang cerdas, sahabat yang pandai, yang mampu menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka itulah pandangan yang tajam dari seorang sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Umar bin Khattab. Maka pandangan ini benar demikian karena tidak lama lagi ajal Nabi Muhammad SAW semakin dekat. Maka ya ikhwan sallallahu alaihi semua para sahabat pada saat itu
kagum ya dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka di akhir-akhir ayat pun kita diperintahkan untuk di sini disebutkan wastaghfir innahu kana tawwaba, atau di dalam akhir ayat dikatakan fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb, wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Rabb, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Sehingga setelah kita melakukan amalan saleh, maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Begitu juga ketika Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Mekah, beliau tidak berbangga diri, beliau tidak sombong, tidak membanggakan diri, akan tetapi setelah menaklukkan kota Mekah, beliau pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam penaklukan kota Mekah tidak semata-mata karena hasil usaha Rasulullah SAW. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Maka ketika kita selesai melaksanakan amalan soleh, jangan kita takabur bahwa saya sudah puasa, ya, 10 hari pertama di bulan Hijjah 9 hari, wah saya sudah sholat, saya sudah sholat tahajud, saya sudah menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga timbul dalam diri kita apa? Sifat takabur, berbangga diri. Maka ini tidak boleh. Tetaplah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ketika kita selesai melaksanakan sholat, ya, apa yang kita ucapkan Bapak-bapak? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Padahal kita selesai melaksanakan amalan saleh. Lalu bagaimana apabila kita telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, melakukan dosa, maka lebih wajib lagi untuk apa? Beristighfar. Baik. Begitu halnya setelah majelis ilmu. Majelis ilmu kita pun diperintahkan untuk menutup doa dengan kafaratul masjid. Kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi setiap kita melakukan kebaikan apapun, hendaknya kita beristighfar. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya kita tidak silau, kita tidak sombong, berbangga diri dengan amalan saleh yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua, supaya kita bisa menutupi kekurangan ketika kita melaksanakan amalan saleh. Kadang-kadang kita ketika melaksanakan amalan saleh belum tentu sempurna, Bapak. Ketika kita melaksanakan saum puasa, belum tentu puasa kita apa? Sempurna. Bisa saja jadi lisan kita mengucapkan perkataan yang kotor, bisa saja jadi mata kita mengikat hal yang haram, bisa saja jadi kaki kita melangkahkan ke tempat yang haram. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sholat. Ketika sholat, akhir sholat kita diperintahkan untuk beristighfar. Bisa saja jadi ketika kita sholat gak khusyuk, Bapak-bapak. Ketika sholat Allahu Akbar, rakaat pertama masih khusyuk, ingat kepada Allah. Begitu rakaat kedua sudah ingat yang di rumah, ingat apa? Uang hilang, apalagi bagus, macam-macam gitu. Ingatnya pas apa? Pas sholat. Maka tutuplah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya ibadah-ibadah yang lain, contohnya melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji pun kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jangan ketika ibadah haji yang kita bukan karena mendapatkan haji mabrur, malah justru mendapatkan ingin menjadi pujian dari manusia. Ingin haji supaya dipanggil apa? Pak Haji. Ingin hajat supaya dipanggil Bu Hajat. Nah, tutup
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah dakwahnya yang telah sempurna sehingga orang-orang Makkah, orang-orang kafir Quraisy Makkah di sini masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Dakwah telah sempurna dan berhasil. Hal itu menunjukkan bahwasanya umur beliau akan segera berakhir dan ditutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah beristighfar. Assalamualaikum